Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi wa thalathun fil isti'adzat. Ad-darsus sabi utai pelajaran kang nomor 7 wa thalathun lan 30 fil isti'adzati dalam pira-pira njaluk perlindungan, minta permohonan perlindungan dari Gusti Allah. Ruang riwayatkan sapa Syekhani Imam Bukhari Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal dawuh sinten Kanjeng Nabi ta'awwadzu nyuwuna kebau reksa sira kabeh mohonlah perlindungan billahi kelan Allah min jahdil balai saking payai belai beban beratnya. Kita ini mohon pada Allah dilindungi dari jahdil bala. Jahdil bala ini kesulitan yang menimpa, yang menekan ya. Cobaan yang sedemikian berat ya. Wa dargi syaqa lan tetemu ciloko apes dargi syaqa. Ana wong kadang iku apes. Ini apa? Apes, ngerti ini apes. Sebetulnya dia itu sudah berusaha tapi apes. Apes. Meneng-meneng lungguh ketiban kelopo. Apes. Ngiyup terus ketiban pring. Jadi apes ini apes. Jenenge apes. Wis mlaku ke pinggir ono motor ngeblong. Ya, artinya sesuatu yang di luar dugaan. Kita minta pada Allah dijauhkan dari kesialan apes. Wasuil qadha'i lan olone pesten. Olone pesten maksudnya kepastian Allah yang jelek. Wa syamatatil a'da'i lan cara makna biyen bunga-bunga lacut, maksudnya diejek oleh musuh. Wasamatil ada dikapokno iki lho. Kalau kita itu sial, orang yang benci akan menertawakan, kapok rasain. Nah, itu samatatil ada. Jangan sampai kita itu ditertawakan oleh musuh. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mohon na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qadha wa samatatil a'da. Itu kesialan hidup. Ya kadang orang itu sudah berusaha baik tapi memang sial. Nandur lombok wis api tapi hargane anjlok. Kan tetap sial. Ngingu PT api gak payu. Ini sial. Sebetulnya usahanya sudah bagus tapi memang tidak bernasib baik. Makanya minta dijauhkan dari kesialan. Warwalan ngriwatakan sapa muslimun Imam Muslim. Rawang ngriwatakan sinten muslimun Imam Muslim an Zaid bin Arqam saking sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Qala dawuh sapa Zaid bin Arqam dawuh kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ono sapa Kanjeng Nabi iku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi. Maksudnya dawuh iki ndonga. Kanjeng Nabi berdoa ya. Doanya begini, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma Allah inni ingsun iku a'udzu nyuwun kabau reksa ingsun. Ya Allah saya mohon perlindungan bika kelawan panjenengan minal ajzi saking sifat apes. Apes sih maksudnya ya lemah. Wal kasali lan aras-arasen. Aras-arasen ini penyakit ya. Males aras-arasen ya. Nabi mohon
dilindungi dari penyakit malas. Ini harus dibaca ini, sing males-males ya. Wal bukhli lan bakhil, medit. Medit itu juga bahaya. Orang ini kalau medit tidak disukai orang. Wal harami lan pikun lalian. Wa adzabil qabri lan siksa kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma du Allah ati mugi maringi panjenengan nafsi ing awak kula. Taqwaha ing takwane nafsi. Mohon diberikan hati yang bertakwa. Wa zakkiha lan mugi bersihkan panjenengan ha ing nafsi antau te panjenengan iku khairuman luwih bagus zat zakkaha kang bersihaken. Kang nyuci akan sopaman haing nafsi anta waliyuha wa maulaha anta uti panjenengan iku waliyuha zat kang nguasani nafsi wa maulaha lan bendoroni tuannya nafsi. Allahumma du Allah inni sedeng kula iku a'udzu nyun kebau reksa mohon perlindungan bika kelawan panjenengan min ilmin sanging ilmu layan fa'u kang ora manfaati apa ilmu wa min qalbin lan sanging ati layak sya'u kang ora khusyuk apa qalb wa min nafsin lan sanging awa-awaan la tasba'u kang ora wareg apa nafsin wa min da'watin lan sanging donga la yustajabu kang ora den sembadani apa laha dakwah. Ini doa yang cukup lengkap ya. Doa yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Arqam. Di antara sekian doa yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Iku ada sing ngantukan ku kan. Iku lho, ada malas ngantuk yang ini. Tuh. Oh. Supaya tidak malas-malas. Kok supaya ngantuk itu. Baca doa ini, doa anti malas ya. Supaya kamu tidak jadi malas. Contohnya isu ngantukan ini malas sih. Baca doa ini bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajab. Ini supaya dibaca, dihafalkan. Jaga malas, doa anti malas. Malas ini tetangganya miskin. Dulu ada diriwayatkan ada sahabat, salah nama sahabat Abi Umamah, itu pernah sumpek sedih. Ditanyai Nabi, kenapa kamu sedih? Tidak punya uang, banyak utang. Terus Nabi mengajari dia, kamu mau saya beri doa supaya kamu tidak punya utang? Enggak Nabi, belum mengajarkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jadi kamu jadi miskin itu karena kamu malas. Makanya Nabi mengajari minta dijauhkan dari lemah dan malas. Ngantukan barang kan iku lho. Kalau sapa iku? Buka iku. Ngantukan. Iku. Ciwiren kuping ngantukan. Ini harus pakai doa. Minta dijauhkan dari penyakit malas. Sing malas-malas sih. Rajin berdoa. Malas ini penyakit ya. Orang kalau sudah biasa malas, ya terus malas, walaupun miskin dia tetap malas ya. Dan memang karena dia malas, dia jadi miskin. Malas dengan miskin itu satu grup ya. Makanya kamu harus hilangkan penyakit malas. Ad-darsu tsamin wa tsalasun fi du'a. Ad-darsu tsamin pelajaran kang kaping 8 wa tsalasun lan 30 fi du'a ing dalem donga. Qala Allah Ta'ala
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Qala dawu sapa rabbukum pangeran sira ud'uni ndungau sira ni ing ingsun astajib mongko nyembadani ingsun lakum maring sira kabeh. Jadi Allah itu menyuruh kamu berdoalah, Allah akan mengabulkan. Jadi berdoa ini positif. Selama kamu masih berdoa, kamu punya harapan, cepat atau lambat Allah menjamin ud'uni astajib lakum. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit, semua punya kemungkinan. Sukses, kaya, bahagia itu bukan impian, semuanya akan bisa kalau diberi oleh Gusti Allah. Makanya rajin berdoa ini penting. Orang ini kalau sudah doa aja nggak mau, wah ini repot, nggak ada harapan. Harapan kita ya doa itu. Dengan kita masih berdoa, harapan masih ada. Tidak sulit bagi Allah untuk mengabulkan doa kita, sama sekali tidak sulit. Sebab dunia ini tidak ada harganya. Bagi Allah dunia ini tidak senilai dengan sayapnya nyamuk. Nyamuk, tahu nyamuk? Sayapnya itu harganya berapa? Nggak ada, nyamuknya aja nggak berharga. Artinya dunia ini nggak ada arti. Kalau kamu minta pasti diberi, ya. Tapi harus sungguh-sungguh, dungone sing temenan. Kalau ayah saya dulu mengajarkan dungo ini usahakan istiqomah 3 tahun, minimal 3 tahun. Jadi umpamanya kamu mau wiritan surat Al-Waqiah, tulis mulai tanggal sekian, 3 tahun target. Selama 3 tahun jangan berhenti. Kalau kamu lupa, umpamanya malam hari target baca Waqiah 14 kali. Kok malam ini sibuk, besok pagi dikodok supaya tidak hilang. Seperti itu. Kamu maunya wiritan sholawat nariyah, baca sholah 11 kali. Di starter saya niat wirid sholawat nariyah 11 kali selama 3 tahun. Harus ada target. Kalau enggak seminggu seleren, saulan terus blenger. Kulo kok bosen yuk. Gusti Allah ya bosen. Gusti Allah tidak bosan selama kamu tidak bosan. Lalu kamu ndonga bosen ya Gusti Allah ya bosen sama kamu, ya. Jadi berdoa ini perlu waktu, ya. Bayi Makhrus juga begitu. Ijazah Dalail, ijazah Khirzul Jausan itu sama 3 tahun. Jadi standar minimal melatih istiqomah itu 3 tahun. Jadi kamu dawam 3 tahun wiritan Yasin, Al-Waqiah, sholawat nariyah, Dalail, Khirzul Jausan. Itu latihannya begitu, 3 tahun target. Nanti setelah 3 tahun kamu akan merasa enteng, sehingga kamu baca udah enggak berat. Tapi 3 tahun pertama harus dipaksa, sehingga kamu harus mewajibkan pada dirimu sendiri. Jadi kamu niat, umpamanya saya sudah niat Riyadhah surat Waqiah, sudah bismillah, mulai tanggal berapa catat 3 tahun. Artinya selama 3 tahun jangan berhenti. Kalau lupa dikodok, umpamanya ambil kamu waktu istiqomah badal asar. Kok hari ini sibuk pergi, dikodok badal isya. Kalau kamu meniat bacanya itu setiap badal isya, kok ribut, sibuk, kodok besok pagi. Ini menarget pada diri sendiri supaya kita ini ada tujuan. Sebab kalau orang ini tidak ada tujuan, pasti dia tidak ada semangat. Contoh, kamu mau jalan kemana? Saat tekone,
ya paling kono wis lungguh. Wong sak tekone kok. Tapi kalau kamu punya target mau jalan berapa kilo? 10 kilo jalan. Ya mungkin kalaupun tidak dapat 10 kilo 7 kilo paling atau 8 kilo. Kamu punya target. Tapi kalau kamu nggak ada target mau kemana? Sepokok melaku. Ya kletuk lungguh. Ngopi. Karena tidak ada target. Jadi kamu harus memasang target. Doa seperti itu secara istiqomah. Jangan khawatir, Allah itu pasti memberi. Saya sudah banyak contoh santri-santri yang ngamalkan surat Al-Waqiah ini. Mereka ya dimudahkan oleh Allah. Tapi ya sungguh-sungguh. Ada orang yang dulu datang ke sini tidak punya apa-apa. Saya beri ijazah surat Al-Waqiah itu. Hari ini sudah ya lumayan lah. Sudah datang ke sini bawa Fortuner baru. Saya pangling, siapa kamu? Dia, saya dulu Gus yang minta ijazah suratul Waqiah. Oh, ya lumayan. Artinya Gusti Allah memberi, ada aja caranya, ada aja. Ada santri di sana Kendari. Dulu saya suruh pergi Kendari. Saya bawai surat Waqiah. Kapan hari saya datang ke rumahnya sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya pabrik. Saya tanya, kok bisa kamu? Ya alhamdulillah. Tok no, kayak saya surat Waqiah seluset. Niki, oh iya. Dulu tak kasih surat Waqiah fotokopian, dia baca. Kalau dia yakin pasti ya. Allah itu maha mendengar. Tidak ada yang sulit, tapi kamu harus serius. Bacanya itu serius, mintanya serius ya. Gambarkan, ya Allah saya kepingin begini. Sing temenan, itu tidak ada yang mustahil. Allah memberi, tidak ada kesulitan. Wa qala ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ud'u ndungau sira. Ud'u ndungau sira rabbakum ing pangeran sira. Tadarruan kelawan DP dengan merendah. Wa khufyatan lan wa khufyatan. Khufyah niku nggih apa dengan penuh ketakutan atau samar. Innahu sadune napa niku Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Gusti Allah al-mu'tadina ing wong kang liwati wates, orang yang berlebihan. Allah tidak suka. Wa qala ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka nalikane takon ka ing sira. Nabi Muhammad maksudnya sapa ibadi pira-pira kawula ingsun anni sange ingsun. Kalau ada yang bertanya tentang aku kata Allah fa inni qarib. Saya ini dekat. Jadi Gusti Allah itu tidak di Mekah sehingga kamu harus naik pesawat. Gusti Allah itu fa inni qarib. Allah itu dekat. Allah itu tidak di langit sehingga kamu harus pakai speaker. Allah itu dekat. Fa inni qarib. Dekat. Kamu mendoa, kamu membatin, Allah mendengar. Kamu minta dengan samar, Allah sudah dengar. Gak usah teriak-teriak. Gusti Allah gak budek. Fa inni qarib. Begitu dekatnya Allah. Biasanya dalam Al-Quran kalau ada orang bertanya itu mesti yang jawab Nabi. Umpamanya yas'alunaka anil makhid. Mereka bertanya tentang haid. Yang jawab Kanjeng Nabi. Kul, jawablah. Huwa adza, itu adalah penyakit. Yas'alunaka anil ahillah. Kul, yang jawab Nabi, jawaban hiya mawaqitu linnas. Yas'alunaka madza yunfiqun.
Kul ma anfaqtum. Semua pertanyaan itu dijawab oleh Kanjeng Nabi. Allah memerintah jawaban. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka itu kalau ada ayat dalam Al-Quran mereka bertanya, Allah memerintah menjawab. Kul begini, jawablah begini. Kecuali tentang Allah. Kalau Allah ini dijawab sendiri sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau mereka bertanya tentang aku, Allah enggak mengatakan kul, enggak, langsung dijawab. Fa inni qarib, saya dekat. Biasanya kan yas'alunaka 'anil mahid. Kul, jawaban. Jawabannya lewat Kanjeng Nabi. Tapi kalau soal doa ini dijawab langsung oleh Gusti Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tidak ada kul, langsung dijawab saya dekat. Dekat sekali Allah itu. Kamu jangan mengira Allah itu jauh. Allah itu dekat. Kamu berdoa dimanapun didengar oleh Gusti Allah. Dungo ambek berbuat baik. Ya contohnya ro'an. Ambek dungo ya Allah niat ngangkat pasir. Muga-muga diparingi takdir bangun omah. Kamu niat bangun. Sekarang saya bangun pondok. Muga-muga dimudahkan untuk membangun rumah. Pasti dikabulkan oleh Allah. Dulu nenek saya itu kalau memberi orang ngemis, kalau ada orang ngemis diberi makan. Kata nenek saya, muga-muga besok anak putu kalau lapar diberi makan. Jadi dia punya sugesti begitu. Jadi kalau ada orang ngemis dikasih makan. Karena kata nenek saya, niat kalau seandainya anak cucu saya besok kelaparan supaya diberi makan. Ya alhamdulillah anak cucunya nggak ada yang kelaparan. Tapi dia memang mensugesti dirinya seperti itu. Jadi perbuatan baik itu akan membawa kebaikan gitu. Seperti yang diceritakan Rasulullah SAW ada dalam sebuah hadis yang disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada orang terjebak di dalam gua itu. Ada 3 orang pergi ke hutan, terus hujan. Begitu hujan mereka berlindung di gua, longsor, batu besar jatuh, geludak. Sudah tertutup, dikubur di dalam gua. Tidak ada telepon, mau minta tolong siapa? Di gua. Akhirnya 3 orang ini berunding, ayo kita minta kepada Allah dengan amalan yang pernah kita lakukan. Nah ini dalilnya tawasul, ini jelas. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kita bertawasul mohon pada Allah dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Sebab ini sudah tidak ada yang bisa nulung. Di dalam gua, di tengah hutan, batu amblek ke depan pintu, tidak bisa keluar, sudah gelap. Akhirnya mereka mohon pada Allah. Yang nomor 1 berdoa, ya Allah, saya punya orang tua. Orang tua saya sudah tua. Setiap hari saya habis kerja, saya memberi minum bapak saya, ibu saya tua. Pernah suatu saat saya datang terlambat, bapak saya sudah tidur, saya membawa susu, anak saya nangis tidak saya beri. Sebelum orang tua saya minum, saya tidak memberikan pada anak saya. Meskipun anak saya sudah nangis gulung-gulung, tidak saya kasih. Demi menghormati orang tua. Kalau ini kau terima ya Allah, bukakan pintu gua ini. Tuh secara ajaib, batu yang nutup itu gelundung, geludek, mulai angin masuk. Jadi kebaikanmu itu makan menolong kamu. Ya. Makanya kamu berbuat baik, lakukan dimanapun. Ini loh, di tengah hutan, di dalam gua, Allah mendengar. Terus satunya lagi berdoa, sudah ganti satunya. Dia berdoa, ya Allah, saya dulu punya tetangga cantik, saya naksir, tapi dia tidak mau. Cinta bertepuk sebelah tangan. Sudah tak goda-goda, dia cuek. Hingga suatu saat, karena ini paceklik, dia kelaparan, minta kepada saya,
pinjem minta bantuan. Terus saya nggak mau bantu. Saya hanya mau bantu kalau ada imbalan. Hutang budi balas bodi. Nah, artinya dia itu saya rayu itu tak kasih uang kalau mau dianu. Nah, akhirnya karena terpaksa perempuan ini mau. Begitu dia sudah mau, sudah saya kasih uang, sudah siap mau eksekusi, terus dia itu mengingatkan, takutlah kamu pada Allah. Langsung saya grogi. Waduh, wanita ini terpaksa masih takut pada Allah. Saya punya kok saya nggak takut. Akhirnya tidak jadi. Padahal bedil di kokang, kasih tuh nembak. Kesak maneh. Urung demi takut pada Gusti Allah. Tidak jadi saya lakukan. Ya Allah, kalau ini saya lakukan karena Engkau, bukakan pintu gua ini. Ajaib, gelodak, buka lagi. Terus untuk ndak sih metu gak iso awake. Tinggal satu doa terakhir. Yang satunya berdoa, ya Allah, saya dulu punya karyawan belum dibayar pergi. Upahnya itu saya belikan kambing, saya ternak. Suatu saat dia datang, saya berikan kambing dan anak-anaknya semua. Saya enggak ngambil. Kalau ini kau terima ya Allah, bukakan gua ini. Allah turunkan mukjizat, gludung jatuh, mereka bisa keluar. Artinya perbuatan baik ini akan menolong kamu. Jadi jangan malas berbuat baik. Itu kamu akan temukan lagi. Saya sudah menyatakan ya. Saya sendiri ya alhamdulillah. Kita ini ojo diiling-iling. Kalau kita berbuat baik pada siapapun, saya kadang udah lupa. Ya pokoknya kita ada ya sudah kasih lah. Ada orang minta, ada apa, beri. Tapi tidak ada yang hilang. Balasannya itu kontan, pasti. Saya sudah sering ya alhamdulillah, sering sekali saya merasakan itu. Apa yang kita lakukan pasti dibalas. Tidak ada yang tidak. Kalau kamu sodako, kalau kamu nulungi orang, kalau kamu menyenangkan orang, balasannya pasti ada. Jangan khawatir. Makanya sering saya itu tak niati. Kalau saya lagi kan di duit mana kok amal bismillah diniati. Jadi kayak omplong begini. Nah ini iklan. Nah, kamu di rumah bawa omplong ini, belum kerja taruh uang. Bismillah. Contoh 1.000 rupiah. Nah, niat muga-muga rezeki. Umplung. Walaupun keluntung 1.000, balik jauh lebih banyak. Saya sudah mengalami, artinya bukan cerita. Saya sudah berkali-kali seperti itu. Tak niati, kadang di masjid, kadang di mana, ya sudah saya niati sedekah. Niat untuk apa? Aduh, ada orang minta tolong, ada orang apa yang bisa kita lakukan ya. Tapi kembalinya kepada kita jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Saya kapan hari itu ya contoh nulung masjid, ada masjid di pantai sana. Ya ada yang perlu dibantu, kita bantu. Kemudian Allah beri saya itu. Sekarang saya bangun masjid itu. Allah beri besar, lebih besar. Ya. Jadi tidak ada yang hilang. Kebaikan itu tidak ada yang hilang. Makanya jangan malas berbuat baik. Walaupun itu remeh. Ya contohnya hari ini ro'an itu loh. Bangunan itu loh. Hewan mono. Setiap hari kamu nyelengi 5 kaleng. Niat nyelengi. Niat ono. Niat bangun rumah. Pasti ya. Kamu akan temukan itu. Tidak ada yang hilang ya. Semua kebaikan pasti dibalas oleh Gusti Allah. Wa qala ta'ala ujibu nyembatani sapa ingsun dakwatad dai ing dungane wong kang donga idza da'ani nalikane donga sapa dai ni ing ingsun. Ini gambaran doa yang diijabah itu cepat. Karena apa? Allah mengatakan ujibu, saya menjawab. Dakwatad dai,
Doanya orang yang sedang berdoa. Dai itu kan isim fa'il tuh. Orang yang sedang melakukan. Seperti ini, saya sedang duduk loh. Saya orang yang duduk. Saya betul-betul duduk, bukan akan duduk. Saya sedang duduk seperti ini. Allah mengatakan uji budak watadai. Saya menjawab doa orang yang mendoa, dai. Saya ditambahi idza da'ani, ketika berdoa. Artinya doa itu betul-betul didengar oleh Allah ya. Pasti ini sangat ya. Jangan khawatir. Yang penting kita yakin sungguh-sungguh ya. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Gusti Allah. Jadi berdoa, berusaha, bersedekah ya. Sedekah itu penting. Walaupun kecil, 1000-an, gerakan 1000 hari. Kok 1000 hari? Gerakan 1000 rupiah per hari ya. Ini omplong. Gerakan 1000 rupiah per hari. Nah, gelendung. Walaupun 1000 istiqomah niatono, muga-muga dagangan lancar, muga-muga tanduran api, muga-muga anaknya pinter. Nah, niatkan. Pasti ya, keyakinan kita. Sugesti, ini penting sugesti. Walaupun keliru. Dulu di desa sebelah ini namanya desa Kasembon. Ada orang itu tani, wong tani jagal, sugih, jenenge Kaji Muin. Di kampungnya itu kaya sudah orangnya itu. Ya tetangganya Pak Hanipi itu. Zaman dulu ada orang kaya. Terus teman saya Gus Turmudi tanya, Pak Haji, ini orangnya kaya, ya jagal, ya tani kaya. Ditanya sama teman saya ini, Pak Haji sampean ngamalaken nopo kok sugih? Nopo Gus, kula niku mek anu tok niku ngamalaken salat farji. Loh, salat farji? Nggih. Lho ya opo sih? Salat farji gak fak ngono Pak. Salat farji niku lho Gus. Salat farji. Opo farji ki lak yo vagina. Tapi wong keliru tapi yakin. Salat nopo Pak? Niku lho salat sing kate subuh niku lho. Kula sing didhawuhi kiai dirose apa salat sunnah sebelum subuh itu seperti dunia dan seisinya. Ngare sugih. Ki kula niku Gus ngamalaken niku salat farji. Oh sanes farji Pak Fajri ngono lho. Oh, salat sunnah fajar maksudnya. Cuma wong desa, wong kampung, sing penting yakin. Yo niate kira-kira bendina yo ngono niat salat farji ngono. Farji me fajri beda. Fajri ku fajar, farji ku ya bolongan cilik iku farji. Tetapi karena yakin, yo mandi. Namanya Kaji Muin itu. Suki. Amalan nih sholat farji. Kok sholat farji keliru tapi mandi ya, karena apa? Sugesti. Makanya ulama dahulu itu doanya ndak panjang, bahasa Jawa. Allahumma ubat-ubat bahasa Jawa. Jadi dungone bahasa Jawa. Karena supaya bisa dipaham. Biasanya doa-doa zaman dulu itu bahasa Jawa cuma diakhiri dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dungane Jawa. Allahumma kitra kitri suki bebek, suki meri. Ya bahasa Jawa. Suki pari. Bahasa Jawa. Karena apa? Orangnya yakin mandi. Lah saiki wong dikai donga Jawa guyu. Sebenarnya doa itu tidak harus bahasa Arab. Donga-donga ulama dahulu itu saya dulu masih banyak diberi ijazah orang tua-tua itu. Dunganya bahasa Jawa. Dulu di tetangga saya itu ada namanya Mbah Gi. Mbah Gi ini konon itu punya ilmu ngelempit bumi. Maksudnya itu jalan cepat. Orang tidak pernah naik mobil tapi cepat gitu. Terus saya datangi ke rumahnya. Bagi saya mencari duit tungoan.
tak tulis, guyu aku itu bahasa Jawa. Ya seperti itu, Allahumma kitra kitri seperti gitu itu. Ya opo iki. Tapi mandi, wong yakin. Aku gak yakin yo gak mandi gak yakin. Makanya doa ini harus ada keyakinan. Jadi kalau kamu berdoa sungguh-sungguh ya, sing mantep ya. Muga-muga dikabulkan oleh Gusti Allah.